pemirsa Yogyakarta News TV. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Ngobrol berita yang lagi viral. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. New normal menjadi wacana sekaligus kebijakan. Semua dimensi kehidupan terdampak, tak terkecuali dunia pendidikan. Saat ini sekolah-sekolah tengah memulai proses penerimaan siswa atau peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Tak terkecuali dalam jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jika jenjang pendidikan di atasnya saja masih galau atau belum punya standar untuk menghadapi new normal, bagaimanakah dengan PAUD? Untuk membahasnya, saya akan berbincang dengan Ibu Zamzami Ulfiati. Beliau adalah Ketua Himpaudi Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Ulfi. Waalaikumsalam Mas Fafa. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sedang apa ini Bu? Biasa Mas, bersih-bersih. Bu, kalau diizinkan saya ingin bincang-bincang dengan Ibu. Bisa? Bisa Mas, monggo silakan. Bu Ulwi, saat ini kan sekolah-sekolah ini sedang melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Apakah di PAUD juga sama, Bu? Sama, untuk di PAUD kami juga melakukan PPDB. PPDB-nya kami selama ini menggunakan PPDB online. Namun data yang masuk juga belum seberapa karena orang tua mungkin juga masih ragu untuk menitipkan putra-putrinya. Gitu. Kenapa itu, Bu? Ya situasi seperti ini kan orang tua lebih mementingkan keamanan dan kesehatan putra-putri. Jadi ada yang beda ya, Bu? Sangat berbeda. Biasanya kalau seperti ini formulir sudah masuk, sudah mulai ada pembayaran, apalah tanda jadi gitu kan. Tapi kalau seperti ini ya kita nggak bisa paksakan, mau yang sudah masuk aja belum bayar banyak dan kita nggak bisa apa-apa kok. Barangkali masyarakat itu juga banyak yang belum paham. Sebenarnya PAUD formal dengan non formal itu bedanya apa sih, Bu? Kalau PAUD formal sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu pasal 28 menjelaskan bahwa PAUD formal itu terdiri dari taman kanak-kanak atau Raudhatul Atfal. Sedangkan PAUD non formal itu yang terdiri dari TPA, Taman Penitipan Anak, kemudian kelompok bermain dan juga SPS. Himpaudi itu menghimpun merupakan organisasi dari guru-guru PAUD non formal gitu. Namun pelayanan pada hakikatnya sama. Saat ini kan pemerintah mewacanakan new normal dan DIY menjadi salah satu role model. Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu itu new normal seperti apa yang cocok untuk diterapkan di dunia pendidikan PAUD? Kalau sepemahaman kami, new normal itu ya tentu sesuatu hal yang baru. New baru kan begitu, normal baru. Artinya nanti akan ada budaya baru. Tetapi kami sebagai pelaku di PAUD belum tahu sebenarnya. Belum tahu langkah real apa yang harus kami ambil. Karena standar yang dibuat secara nasional itu masih yang membuat kami ragu juga. Apakah itu bisa diterapkan di PAUD gitu. Untuk SD, SMP mungkin sudah lebih mengerti, tetapi untuk anak PAUD, apakah mungkin anak PAUD berjarak 1 sampai 1,5 atau 2 meter? Sangat tidak mungkin. Kemudian untuk kami yang memberikan layanan penitipan anak, orang tua yang bekerja membutuhkan anaknya dititipkan ke kami, diberi edukasi selama sehari, katakan jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, kalau kondisi seperti itu dengan anak-anak yang mungkin usia 0 sampai 6 tahun yang kita juga belum tahu apakah mereka bisa dikondisikan atau tidak, kami juga menjadi kalau dibilang galau nanti dikira anak muda tadi. Kami masih ragu langkah apa yang harus kami ambil. Kami yang jelas masih menunggu kebijakan pada dari pemerintah. Konsepnya memasuki dunia atau era new normal ini belum ada, Bu? Kalau yang hasil komunikasi kami dengan PP Himpaudi secara umum, secara nasional tetap akan melaksanakan pembelajaran. Namun pembelajarannya menjadi konsep out from home atau belajar dari rumah. Jadi nanti selama 1 semester kami wacanakan tetap memberikan stimulasi dan kami pantau melalui media sosial atau mungkin nanti melalui grup dengan orang tua, dan juga dengan kami beri stimulasi anak-anak, kita ajak misalnya
untuk berkegiatan setiap hari. Namun kegiatan itu bisa kita berikan melalui video-video yang kita berikan di grup. Atau bagi sebagian lembaga bisa melaksanakan pembelajaran daring melalui Zoom atau mungkin melalui media yang lain. Tetapi jika dengan menggunakan daring, tentu itu memerlukan biaya. Dan tidak semua lembaga PAUD mampu. Tidak semua wali murid mampu. Apalagi gurunya belum tentu HP-nya support untuk itu. Laptop juga tidak tahu apakah laptop lembaga itu ada beberapa. Apakah satu guru bisa satu laptop? Tentu tidak semua lembaga bisa memfasilitasi itu. Oleh karena itu, kami di DIY merencanakan akan membuat satu konsep tentang PAUD from home sesuai dengan DIY. Kami berharap kepada teman-teman untuk menyelenggarakan PAUD from home yang realistis, yang sesuai dengan kondisi lembaga, artinya termasuk kondisi wali murid. Untuk PAUD from home, nanti tidak semuanya menelan biaya besar. Tidak semuanya dengan daring, bisa saja nanti lembaga itu mengkonsepkan seperti model zaman dulu. Kita sekolah manual gitu nih. Kemudian terkait penanaman karakter, bagaimana dia kecerdasan emosinya, membantu orang tua. Contoh yang real misalnya, anak-anak umur 3-4 tahun mendapatkan tugas untuk menata sandal atau sepatu di rak sepatu kayak gitu. Berapa jumlah anggota Himpaudi di DIY? Tahun 2018 itu masih di titik 10.664. Namun pendataan terakhir di 2019 yang kami rekap di 2020 ini, jumlah pendidik menurun menjadi 10.002. Itu trennya menurun dari tahun ke tahun. Kami pernah ada di titik 14.000 pendidik. Sepertinya jumlah itu menurun karena teman-teman yang dari PAUD non formal kemudian mengambil kuliah S1 PAUD, terus kemudian mutasi ke PAUD formal. Jadi jumlahnya cukup banyak, ribuan ya. Kalau tadi Ibu sampaikan dari Himpaudi daerah sendiri masih menunggu pusat atau memerlukan penyesuaian-penyesuaian, lalu bagaimana dengan pendidik di tingkat kabupaten atau bahkan di duku itu, Bu? Di DIY itu dalam kondisi pandemi ini ada 2 program pengabdian. Kami namakan program pengabdian karena kami berpikir bahwa kami harus tetap setia pada amanah walaupun di saat wabah seperti ini. Kami akan berusaha mengedukasi pendidik maupun orang tua. Nah, bentuknya nanti kami akan memberikan diklat-diklat secara daring pada teman-teman yang itu sudah ada tim yang menangani dan sekarang sedang menata konsepnya. Nanti kami akan edukasi yang pertama terkait komunikasi dengan orang tua. Yang kemudian juga ada materi nanti yang terbaru misalnya tentang STEAM kami akan singgung. Kemudian bagaimana membuat perencanaan PAUD from home yang efektif. Karena tidak mungkin akan membuat sedetil ketika ada di sekolah biasa. Kemudian pada orang tua kami juga akan melakukan edukasi, akan menyelenggarakan parenting secara online. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Kan kalau misalnya anak SD atau jenjang pendidikan di atasnya itu relatif lebih mudah ya untuk menjelaskan. Guru akan memberikan tutorial, misalnya cara memakai masker. Dengan tutorial guru anak-anak lebih mantap sebenarnya. Tetapi pendampingan orang tua lah yang paling penting saat ini seperti ini. Jadi kenapa yang kami edukasi orang tua? Agar apa? Proses stimulasi yang kita berikan kepada anak nanti sesuai dengan yang seharusnya. Jadi nanti biar orang tua dipandu oleh guru sesuai dengan perencanaan yang ada, sesuai tingkat standar pencapaian perkembangan anak, kemudian distimulasi sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada. Sehingga tidak keluar dari rel, anak-anak tetap mendapatkan haknya, tetap asik bermain dan menyenangkan sehingga mereka tumbuh kembang secara optimal walaupun dalam kondisi yang minimal. Nah, kenapa guru diberi edukasi? Karena guru itu pun juga masih canggung, ada kekakuan ketika membangun komunikasi dengan media sosial. Ada wacana begini, Bu. Jadi COVID-19 itu tidak akan hilang sepanjang tidak ditemukan vaksinnya. Selain PAUD from home itu, apakah tidak ada misalnya nanti shift atau apa begitu, Bu? Tentu ada wacana itu, wacana yang
bagaimana shift, kemudian anak-anak mungkin masuknya seminggu tidak full, terus kemudian jamnya juga begitu, ada yang pagi, siang kayak gitu. Tetapi ada masalah juga terkait itu. Yang pertama, untuk penitipan anak itu sangat membingungkan. Orang tua tidak mungkin dong menitipkan anaknya hanya 3 jam. Padahal beliau bekerja selama sehari penuh. Yang kemudian biaya operasional lembaga itu juga membengkak. Income lembaga menurun. Haknya guru menjadi bagaimana? Kami juga bingung. Kami tidak mungkin kok. Misalnya satu anak yang biasanya dengan SPP sekian, terus kemudian karena saat ini kondisi pandemi kita masuknya shift, harus bayar SPP-nya 2 kali lipat. Belum tentu semua orang tua mau, karena kondisi perekonomian pun juga mengalami penurunan kan begitu. Bisa dikatakan out from itu kan problem baru ya Bu. Tapi tentunya selama ini kan ada problem dari PAUD sebelum masa pandemi. Problem apa itu kira-kira Bu? Tapi masalah kami banyak. Yang sebelum PAUD. Yang sebelum pandemi kan begitu. Yang sebelum pandemi itu yang pasti yang kami masalah kesejahteraan yang lagi in ya. Kenapa kami tetap disebut pendidik? Karena di dalam undang-undang guru dan dosen pun kami belum disebut guru. Ketika 2019 kami berjuang di MK, kami itu adalah arti Himpaudi se-Indonesia, berjuang di MK dan hasilnya memang ditolak oleh MK karena memang belum ada undang-undang pendukung. Kami berjuang kembali, terakhir tanggal 27 Januari kami Ketua Himpaudi Pusat bersama kami Ketua Himpaudi wilayah se-Indonesia itu audien ke Komisi 10 DPR RI. Kami meminta adanya revisi Undang-Undang Sisdiknas. Di revisi Undang-Undang Sisdiknas kami mengusulkan tidak adanya penyebutan PAUD formal dan non formal, agar tidak ada dikotomi lagi. Kenapa Undang-Undang Guru dan Dosen tidak mengakui kami? Ya karena adanya dikotomi gitu. Dan informasi yang kami terima dari Komisi 10 DPR RI saat itu adalah rencana Undang-Undang Sisdiknas memang sudah masuk prolegnas tahun ini. Tetapi kan saat itu belum ada kondisi pandemik ya. Jadi kami tidak tahu apakah tahun ini sudah bisa mulai dibahas atau belum karena kondisi ini. Jadi kami sedang menanti. Pada masa pandemik ini tambah persoalan baru yang lebih berat ya Bu. Nah, terus seperti apa nanti Ibu mengatasinya? Ada hal yang luar biasa dari pendidik PAUD itu, loyalitasnya yang tinggi. Jadi pendidik itu bukan karena uang, tetapi karena pengabdian. Maka teman-teman banyak yang memiliki usaha baru, menjadi pengusaha baru di saat pandemik ataupun bahkan sebelum pandemik, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi di PAUD ini murni dilakukan memang mengabdi karena cinta. Kemudian berusaha mencari rezeki dari jalan yang lain. Nah saat ini Himpaudi itu memiliki program Teacher Planner. Ada pelatihan yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Himpaudi yang kami diharapkan juga bisa mengikuti dan nanti akan dipandu bagaimana kami memiliki usaha. Harapannya kami tetap bisa survive sehingga kami bisa melakukan pelayanan dengan baik. Jadi jangan sampai terbalik nanti fokusnya di usaha kemudian pendidiknya jadi berkurang, beda. Jadi usaha itu bisa menopang proses perjuangannya di PAUD, terutama di Himpaudi, dan anggota Himpaudi itu keren. Anggota Himpaudi itu militan. Kalau toh ada yang kemudian resign dari sebuah lembaga karena saya tidak digaji gitu, itu tidak banyak kok. Karena kami itu gaji teman-teman itu bahkan ada yang 0 rupiah, dan itu pun tetap jalan, nggak ada masalah. Tapi tidak berarti terus karena nerimo terus dibiarkan, ya janganlah gitu. Di masa pandemi ini banyak yang kemudian merasa tidak terlalu penting untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Nah kalau menurut Ibu seperti apa itu tanggapannya Bu? Tetapi permasalahannya, apakah orang tua sanggup memberikan stimulasi secara terstruktur sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan
pendidikan anak. Setiap pendidik itu ketika mendidik pasti membuat rencana pembelajaran dan itu disesuaikan dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Karena outputnya itu harus bisa melampaui itu. Jika ada anak yang belum melampaui itu, artinya ada masalah. Bahkan di lembaga PAUD kan juga melakukan deteksi dini tumbuh kembang. Kenapa anak-anak lebih nyaman di sekolah? Karena ketika di sekolah guru fokus kepada anak, hatinya memang ke anak. Jadi kami berharap kepada seluruh ibu dan orang tua dan ayah lah, intinya kedua orang tua, mari kita tetap membangun komunikasi dengan lembaga pendidikan. Karena sehebat apapun kita, ternyata kita tidak selalu mampu mendidik anak kita sendiri. Kita memerlukan bantuan dari orang lain. Anak-anak akan lebih nyaman jika diberikan stimulasi oleh orang yang dia percaya. Kenapa anak-anak kadang tidak percaya dengan ibunya? Karena ibunya itu ketika di rumah tampil apa adanya dan kadang terkesan sangat ekspresif gitu. Ekspresifnya berlebihan gitu ketika di rumah. Dan bahkan kostumnya pun tidak menarik karena sering menggunakan pakaian kebesaran. Sedangkan guru kenapa menarik? Yang pertama, guru itu selalu dandannya rapi, bersih, wangi, tersenyum. Nah, anak-anak merindukan sosok itu. Kalau memang kita tidak percaya kepada lembaga pendidikan, tidak mau menitipkan, yo ayo di rumah kita tampil begitu. Tapi kayaknya tidak mungkin ya Bu ya. Nah, itu dia. Nah, itu pentingnya lembaga pendidikan PAUD non formal karena dia juga punya kompetensi, punya kapabilitas gitu ya Bu. Iya. Nah, yang terakhir ini Bu, apa kira-kira harapan Ibu kepada pemerintah agar pendidikan PAUD di DIY sesuai dengan harapan Ibu? Nah, masalah kami yang terberat ini faktanya adalah masalah pembiayaan. Kalau bantuan operasional pendidikan kami sudah menerima, baik PAUD formal ataupun non formal kami menerima sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun untuk pendidik, memang kami masih ada masalah di dalam prakteknya. Dan kami berharap ke depan ada perhatian lebih dari pemerintah. Yang pertama itu. Yang kedua, kami juga berharap pada mungkin ada perusahaan atau mana yang memiliki dana lebih, dana sosial, CSR yang bisa dikomunikasikan dengan kami, Ibaudi siap. Karena apa? Anggota kami itu beragam. Ada yang memang jadi pendidik PAUD karena hanya untuk hiburan, karena suaminya sudah cukup daripada di rumah nganggur jadi pendidik PAUD. Ada juga yang memang tidak memiliki kegiatan selain itu dan tidak memiliki pendapatan selain itu gitu. Jadi kondisinya sangat luar biasa. Oleh karena itu kami mengetuk pintu hati seluruh masyarakat DIY, terutama karena ini ada di DIY, bahwa andai kata panjenengan semua memiliki rezeki berlebih untuk membantu. Terima kasih sekali Bu atas penjelasannya, atas pengetahuan barunya, terutama bagi masyarakat yang memiliki putra-putri usia dini. Yogyakarta News mewartakan untuk dunia.